selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil presentasi kami tentang kecerdasan buatan dalam film Mission Impossible Rogue Nation. Kelompok kami beranggotakan dari saya, Hendrik Chandra, Dan saya Antonius Rosarianto. Saya Ricardo Lemos Darosa. Saya Angga Nugraha Putra. Aplikasi AI yang digunakan dalam cuplikan ini adalah sistem pakar. Pada cuplikan tersebut, program akan mendeteksi apakah ada telapak tangan di pemutar piringan hitam. Jika ada, maka program akan mensensor tangan yang ada di pemutar piringan hitam untuk login ke dalam program tersebut. Jika pengguna meletakkan piringan hitam, maka program akan menganalisa data dari piringan hitam dan memberitahukan si pengguna tentang data tersebut. Kelemahan dari aplikasi AI ini dibutuhkan admin khusus untuk memperbaharui pengetahuan pada sistem pakar. Kelemahan dari aplikasi ini juga sulit dikembangkan dan juga waktu yang dibutuhkan untuk membuatnya itu sangat lama. Cabang-cabang AI yang digunakan dalam aplikasi ini adalah knowledge engineering. Cabang ini digunakan untuk memperbarui pengetahuan pada program diperlukannya permasalahan yang dapat dimengerti oleh komputer. Ada juga cabang search dalam program tersebut. Cabang ini digunakan untuk mencari jalan dalam menyelesaikan permasalahan. Pengetahuan yang ada pada program tersebut berupa pengenalan pola, logika, sistem adaptif, dan lain-lain. Lanjut. Nah, jadi pada aplikasi yang digunakan pada gambar yaitu aplikasi yang dibuat dengan tujuan untuk meretas sebuah sistem dari pesawat dengan bantuan satelit supaya dapat terhubung di sistem pesawat sehingga aplikasi yang digunakan dapat berfungsi seperti sistem pengendali yang sama di dalam kokpit. Nah, terus ada cabang AI-nya. Cabang AI-nya yang termasuk itu adalah neural network. Jenis kedua adalah neural network, adalah jenis sistem yang diatur ke dalam sebuah lapisan yang saling terhubung satu sama lain melalui simulasi. Input di sini merupakan lapisan yang paling atas yang memiliki fungsi sama dengan sensor. Dan setidaknya terdapat dua sistem atau lebih dalam kumpulan sistem yang lebih besar tersusun secara hierarki. Lapisan tersebut yang nantinya akan dikirim dan mengklasifikasikan sebuah informasi melewati koneksi. Nah, kelemahan dari AI ini yaitu aplikasi hacking ini harus terkoneksi pada satelit untuk mengendalikan pesawat. Oke, lanjut. Oke, di sini programnya ada di gambar sebelah kiri. Ya, program ini merupakan bagian dari program keamanan yang berada di film. Program yang digunakan dalam scan ini adalah program pendeteksi sensor tubuh mulai dari gerakan tubuh, bentuk tubuh, hingga pengenalan wajah. Programnya itu yang sebelah kanan atas ini, yaitu pendeteksinya. Nah, program ini mempunyai sebuah alat yang digunakan untuk membantu. Ya, ini alatnya yang ada di sebelah kanan untuk mendeteksi bentuk tubuh. Jadi di dalam program ini tersimpan data secara offline tentang seseorang. Server dari program ini berada di torus atau permukaan yang berbentuk cincin yang berada di bawah tanah dan juga sebagai tempat saluran air pendingin. Terowongan air yang menuju ke sana pun dialiri dengan air berkecepatan maksimum sehingga sangat sulit untuk ke sana. Ya, kelemahan AI-nya itu kelemahannya itu semua data pengguna yang tersimpan akan mudah dirubah oleh orang lain jika ada yang bisa masuk ke ruangan server yang sangat tidak tersedia karena di bawah air siapa yang menjaga.
Cabang-cabang dan pengetahuan dalam ilmu AI yang pertama ada computer vision. Di dalam program ini, program akan menampilkan output berupa gambar dan video mengenai orang yang di-scan, mulai dari wajah, data pribadi, hingga cara berjalannya. Output yang diambil berdasarkan dari server yang terletak di dalam saluran air pendingin. Dua, ada artificial neural network. Saya menampilkan wajah, data pribadi, dan cara berjalannya. Program ini juga menampilkan tepuk bagian tulang belakang pada saat berjalan dari orang yang sedang dicek. Program meng-scan melalui semacam CCTV yang terletak di alat scanner untuk mengetahui tepuk tubuh dari orang yang sedang dicek. Apakah memiliki kesamaan dengan yang ada di server atau tidak. Jika dalam pengecekan tadi tidak ada kemiripan dengan unsur yang ada di server, maka program akan menembakkan semacam sekruman yang bisa melumpuhkan orang yang dicek tersebut secara otomatis. Jika memiliki kemiripan yang persis, program akan membiarkan orang tersebut lewat. Next. Next. Mik. Scan yang keempat menunjukkan program untuk berkomunikasi, di mana seseorang menjadi perantaranya dengan menggunakan perangkat keras, berupa lensa kontak yang berfungsi untuk merekam gambar yang mana akan dikirimkan secara langsung kepada pemrogramnya, dan perangkat untuk menerima suara yang akan disampaikan oleh seorang perantara harus digunakan. Permasalahan pada program ini adalah program ini memerlukan koneksi internet untuk menghubungkan antara perantara dan seorang pemrogram dari program ini sendiri. Cabang-cabang AI yang digunakan dalam program ini, yang pertama adalah computer vision, yaitu lensa kontak yang dapat mengenali data orang yang direkam berupa data-data dan dikirimkan kembali kepada seorang pemrogram. Itu. Yang kedua, natural language processing atau NLP, yaitu menerima bahasa manusia dan merubahnya menjadi bahasa mesin yang kemudian diteruskan kembali menjadi bahasa manusia untuk diucapkan oleh seorang perantara. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.